Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok kota ingin memproses Pak Ustadz Didin. yang ada di sini. Ya. Pak, apa yang mencintai Allah? Apa yang membedakan cinta kepada Allah dengan cinta kepada makhluk? Ya, kalau cinta kepada Allah itu yang tulus dan abadi sampai ke akhirat. Beda dengan cinta kepada makhluk, yaitu hanya sementara, terbatas. Kalau kepada makhluk itu cintanya terbatas, bisa terputus gitu. Tapi kepada Allah selamanya abadi, bahkan sampai ke akhirat. Orang yang mencintai Allah itu Allah akan memberikan keselamatan kepadanya di dunia dan akhirat. Itu bedanya cinta kepada Allah itu abadi selamanya, tidak dengan cinta kepada manusia atau makhluk terbatas. Itu jawabannya. Terus bagaimana cara seorang menunjukkan cinta kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tentunya dengan kita meningkatkan niatan perintah Allah dengan baik secara rutinitas, dalam arti yaitu takwa kepada Allah, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Terus Pak, apa dampak cinta kepada Allah terhadap perilaku sesama? Dampaknya itu kalau kita kepada Allah itu hati kita menjadi tenang, menjadi tentram, kemudian hidupnya menjadi berkah. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan raja kepada Allah dan bagaimana cara meningkatkannya? Raja itu adalah mengharap kepada siapa? Kepada Allah. Mengharap dari Allah. Misalnya mengharapkan ampun kepada Allah. Apabila kita sudah berbuat dosa, lupa dengan mengharapkan dosa ataupun terlanjur dengan dosa, maka kita mengharapkan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya juga berbuat, yaitu selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana raja kepada Allah dapat mempengaruhi motivasi seseorang? Ya. Pertama yaitu dalam konteks spiritual, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap optimis, kemudian semangat, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hubungan antara raja kepada Allah dan sabar? Raja itu merupakan adalah mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja yaitu merupakan dasar untuk bersabar. Jadi kaitannya dengan apa tadi, raja dan sahabat itu adalah erat hubungannya, berkaitan dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada Pak Ustadz tentang kauf. Apa yang dimaksud dengan kauf kepada Allah dan bagaimana cara meningkatkannya? Rasa
Khawf itu adalah takut kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita kalau tidak mau beribadah kepada Allah, takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Belum berdosa. Kemudian kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu taat kepada Allah dan istiqomah dan tidak mau dia melaksanakan dosa karena Allah akan memberikan siksaan nanti di akhirat. Itu. Yang kedua, bagaimana khauf kepada Allah dapat mempengaruhi perilaku seseorang? Yang beberapa. Yang kelima, Yaitu dengan semangat beribadah dalam ibadah dan juga dapat menjauhi dosa, perbuatan dosa. selanjutnya, apa perbedaan antara khauf kepada Allah dan takut kepada makhluk? Nomor 6 ya. Kalau takut kepada Allah itu takut dengan kebesarannya Allah, ya. Allah itu maha besar, maha kuasa, ya. Sehingga mendorong seseorang untuk berbuat baik. Takut pada makhluk diantaranya takut dihukum, takut diancam, atau dengan kekuasaan seseorang kita takutnya, itu tentang makhluknya. Jadi takut pada Allah itu adalah dengan kebesaran kekuasaannya, bahwa itu maha kuasa segalanya, maka kita takut kepada Allah dan kita sebagai hambanya maka wajib beribadah kepadanya. Itu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Saya akan bertanya kepada Bapak yang ada di sini. Saya akan bertanya dengan tawakal. Apa yang dimaksud dengan tawakal kepada Allah dan bagaimana cara mengingatkannya? Nomor 11 ya. 10. Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Setelah berusaha berikhtiar, Allah yang akan menentukan hasil usaha kita atau usaha manusia, ya. Jadi dengan berserah diri kepada Allah, setelah kita melaksanakan sepenuhnya dengan ikhtiar, dengan berusaha, ya, maka Allah lah yang menentukan hasil usaha kita. Dalam belajar maupun yang lainnya. Itu. Berikutnya, bagaimana tawakal dapat membantu seseorang menghadapi kesulitan hidup? Ya. Dapat membantu seorang hatinya menjadi tenang, kemudian optimis dan dapat menghadapi tantangan hidupnya. Jawabannya. Selanjutnya, apa perbedaan antara tawakal dan pasrah? Ya. Kalau tawakal itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya melakukan usaha secara maksimal, ya. Sedangkan pasrah itu adalah menyerah dan tidak berusaha. Jadi udah jadi pasrah aja gitu, nggak ada usaha lagi gitu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan, Ustaz, bagaimana cara seorang dapat menyeimbangkan antara khauf dan raja kepada Allah? Nomor 13 ya. Bagaimana cara seseorang dapat menyeimbangkan antara khauf dan raja kepada Allah? ya, yaitu dengan cara mempelajari sifat-sifat Allah, ya. Sifat wujud adanya Allah, kemudian Allah Maha Kekal dan sebagainya. Kemudian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melaksanakan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir ibadah dengan ikhlas, beribadah dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa peran cinta kepada Allah dalam mengingatkan tawakal? Cinta kepada Allah menciptakan rasa percaya diri, ya, dan juga kepasrahan, ya, mendalam dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
berikutnya, bagaimana cara seseorang dapat meningkatkan akhlak mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari? Ya, dengan cara kita memperdalam ilmu agama, ya. misalnya belajar Al-Quran dengan maknanya, kemudian kaji ya isinya, kemudian belajar ilmu fikih dan lain sebagainya, ya. Dan juga beramal soleh, ya. Tekun beribadah dan beramal soleh, ya. Itu merupakan cara untuk memperdalam ilmu agamanya juga. Jadi dengan apa tadi? Dengan belajar Al-Quran dengan baik, ya. Kemudian belajar fikih untuk beribadah, ya, dan sebagainya. Itu cara. Terima kasih kepada Bapak telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan telah membantu kita menyelesaikan tugas. Ya, terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah membantu dan menyelesaikan tugas ini. Sekian dari kami.